Umat Tuhan yang dikasihi, terima kasih untuk hari ini. Kita bersyukur lagi atas berkat Tuhan. Dan hari ini saudara, kita tiba di pelajaran yang ke-9, dasar pemerintahan Allah. Di hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, pelajaran kita berjudul Pekabaran 3 Malaikat. Saudaraku, bahwa Allah memiliki umat yang setia di akhir zaman. Mereka-mereka yang tetap mempertahankan prinsip kebenaran Tuhan. Kita dari hari-hari yang lalu kita sudah mempelajari bahwa umat Tuhan ini adalah umat Tuhan yang menandaskan imannya atas firman Tuhan. Mendasarkan kehidupannya atau imannya atas kebenaran dan tidak lari dari hal tersebut. Saudaraku, di dalam Wahyu 14 ayat 12 katakan yang penting di sini. Kalau dibilang yang penting di sini, ini sebuah kesimpulan saudara. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dua hal, perintah Allah dan iman kepada Yesus. Siapa umat yang setia, yang dikatakan memegang prinsip kebenaran Alkitab ini? Mereka memiliki satu pekabaran yang dihidupkan dan dikumandangkan. Jadi satu pekabaran yang mereka khotbahkan tapi juga mereka hidupkan, ya. Tidak omdo, ya. Mereka omongkan tapi mereka juga hidupkan dalam kehidupan mereka. Itulah pekabaran 3 malaikat. Di dalam Wahyu 14 ayat 7 sampai 11. Pekabaran 3 malaikat sangat jelas menyatakan ada 3 hal. Yang pertama, ya, pekabaran malaikat yang pertama, Injil kekal di dalam Wahyu 14 ayat 7, bahwa umat Tuhan akan memegang Injil kebenaran ini untuk mereka hidupkan dan mereka akan sampaikan, mereka akan khotbahkan, mereka akan beritakan, kumandangkan. Kemudian yang kedua, pekabaran malaikat yang kedua dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Babel melambangkan sistem agama murtad yang telah jatuh, yang telah menolak pekabaran malaikat pertama dan mendukung sistem penyembahan palsu. Artinya, melalui pekabaran ini Tuhan memanggil kita supaya kita keluar dari kemurtatan, dari Babel, dan kita tetap setia di dalam Tuhan. Yang ketiga, pekabaran malaikat yang ketiga di dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Tidak menerima penyembahan yang palsu. Kalau saya baca seperti ini bunyinya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Artinya apa? Pekabaran malaikat ketiga ini memperingatkan agar tidak menyembah binatang dan patungnya. Setiap orang harus membuat keputusan masing-masing kepada siapa mereka setia. Apakah kepada Yesus atau justru kepada iblis? Para pengikut juru selamat yang berkomitmen tidak hanya akan memiliki iman di dalam Yesus, tetapi juga mereka memiliki iman dari Yesus. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen, sehingga semua iblis di alam maut dan semua godaan di bumi tidak dapat menggoyahkan iman mereka. Ya, tidak dapat menggoyahkan iman mereka. Iman inilah yang membawa kita melewati krisis yang akan datang pada akhir zaman, ketika kita menghadapi mungkin boikot ekonomi, penganiayaan, pemenjaraan, bahkan mungkin kita akan menghadapi kematian. Iman dari Yesus akan membawa kita melewati masa-masa terakhir di dunia ini sampai Yesus datang kembali. Jadi iman di dalam Yesus dan dari Yesus akan membuat kita sanggup berdiri di akhir zaman untuk menghadapi tantangan sebesar apapun dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita akan jatuh dan kita akan mundur. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah Allah memiliki umat
di akhir zaman yang tetap setia kepadanya. Umat yang memiliki pekabaran yang dikumandangkan dan dihidupkan dalam kehidupannya, yaitu pekabaran 3 malaikat yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 7 sampai 11. Yang pertama, Injil kekal untuk disampaikan. Yang kedua, mari keluar dari Babel kemurtatan. Yang ketiga, tidak menerima penyembahan yang palsu, tetapi tetap menerima sabat menjadi penyembahan yang benar kepada Tuhan. Para pengikut juru selamat yang berkomitmen ini tidak hanya memiliki iman di dalam Yesus, tetapi juga memiliki iman dari Yesus. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen, sehingga semua iblis tidak mampu menggoyahkan iman mereka. Inilah yang harus kita miliki. Mari, saudaraku, saya mengajak dan mengundang kita semua supaya kita memiliki iman di dalam dan dari Yesus, agar kita sanggup melewati masa-masa kesulitan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak goyah tetapi setia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan jika ada pertanyaan dari saudara atas pelajaran ini, boleh men-chat di kolom komentar dan kami akan memberikan jawaban. Kiranya Tuhan memberkati.